Nabi SAW tidak mengetahui gaib. Kalung istrinya yang hilang saja beliau tidak tahu. Wong Nabi saja masih hidup, Nabi tidak tahu apa yang terjadi kalau di luar jangkauannya. Buktinya apa? Buktinya waktu kalung istrinya hilang, Nabi cari-cari nggak ketemu. Tidak tahu kalungnya di mana. Nggak usah bicara tentang jauh-jauh, kalungnya di mana Nabi tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW suruh sahabat nyari, semalam suntuk mereka cari, nggak ketemu-ketemu. Sampai tatkala sudah tiba waktu sholat subuh, para sahabat gelisah, gimana mau sholat? Ternyata turun ayat tayammum. Kalungnya Aisyah hilang, tidak diketahui di mana. Ternyata tidak ketemu, kata Nabi kita pergi. Ternyata kalungnya ditindih sama onta, makanya nggak ketahuan ya. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya pun tidak lapor sama Nabi. Ada kalung di bawah. Waktu Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, Nabi sudah jalan di luar, Aisyah terlambat datang, diantar oleh Sofwan masuk kota Madinah. Maka orang-orang munafik mengatakan Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tahu atau tidak? Tidak tahu. Nabi tidak ngerti apa yang terjadi. Itu terjadi di zaman dia. Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat sekitar 10 ayat lebih mengatakan Aisyah bebas. Nabi baru tahu. Kalau tidak Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu. Kemudian Nabi sekarang sudah mati, tahu kejadian seluruhnya. Apa yang terjadi di Indonesia juga tahu. Enggak benar. Nah, bagaimana kemudian ada yang mengatakan Nabi sekarang tahu sana sini, Nabi ngerti, silakan beristighotsah minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah tolong kami. Ini enggak benar. Nabi datang hadir acara ini. Kemudian tatkala Nabi masuk semua orang berdiri menyambut kedatangan Nabi, yang benar saja. Nanti orang-orang ziarah di Masjid Nabawi gimana? Lagi kosong. Kayak tadi katanya kan, yang bilang tadi lagi kosong ya. Jangan, ngapain ziarah? Nabinya lagi tidak ada. Ini enggak benar ya, ini khurafat semuanya. Enggak benar. Dalil bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Hadisnya mutawatir, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya mereka telah mengganti dan telah merubah. Lagi-lagi dengan nada mengejek, ustadz yang keyakinannya tidak jelas ini sangat mempercayai bahwa manusia termulia dan teragung, yaitu Rasulullah SAW, tidak mengetahui di mana kalung istrinya yang hilang. Terbukti lagi bahwa ustadz ini memiliki keterbatasan dalam wawasan, sehingga dia sangat puas dengan satu riwayat tanpa menoleh riwayat-riwayat yang lain. Sekarang mari kita lihat riwayat-riwayat berikut ini yang berkenaan dengan pengetahuan Nabi SAW akan hal gaib. Sahih Muslim, terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003 Masehi, halaman 2011 dan 2012. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW sholat mengimami kami pada suatu hari. Ketika beliau telah menyelesaikan sholat, maka beliau menghadap kami dengan wajahnya seraya bersabda, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahului aku dengan ruku, sujud, berdiri, dan berpaling dari sholat, karena aku melihat kalian dari arah depanku dan belakangku." Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau kalian melihat sesuatu yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Mereka bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku melihat surga dan neraka." Kami tegaskan, "Aku melihat surga dan neraka." Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 790. Dari Thariq bin Syihab berkata, "Aku mendengar Umar berkata, Nabi SAW berdiri di hadapan kami pada suatu tempat. Lalu beliau mengabarkan tentang awal penciptaan makhluk sampai pada ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi mereka, dan penduduk neraka juga masuk ke tempat tinggal abadi mereka. Ada orang yang mengingatnya, yaitu dari informasi Nabi SAW tersebut, dan ada pula yang melupakannya." Sekarang mari kita lihat penjelasan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 291. Ibn Hajar berkata, hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan di satu majelis semua keadaan makhluk sejak awal dicipta sampai binasa dan dibangkitkan kembali. Maka informasi ini meliputi permulaan kehidupan dan kebangkitan, dan kemudahan penyampaian semua hal itu dalam satu majelis, termasuk hal di luar kebiasaan,
merupakan perkara yang agung dan mendekati hal ini bersamaan dengan mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada keraguan akan banyaknya bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawami kalim. Jika sesuatu yang gaib, yaitu surga dan neraka, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihatnya, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengetahuinya. Bagaimana hanya dengan sebuah kalung, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya? Karena itu di samping menguasai ilmu hadis, akal pun harus selalu disertakan, sehingga riwayat yang dibawakan oleh Ustadz ini tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hilangnya kalung Aisyah harus dipertimbangkan kembali kebenarannya. Kami akan berikan hadiah kepada Ustadz ini pernyataan dari imam besarnya yaitu Ibn Taimiyah, yang mana dia dapat mengetahui catatan di Lauhil Mahfuz. Dalam kitab Majarijus Salikin karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2, terbitan Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003 Masehi, halaman 458. Ibn Qayyim berkata tentang sosok gurunya yang bernama Ibn Taimiyah. Kemudian dia mengabarkan kepada manusia dan para panglima pada tahun 702 ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kekalahan atas mereka dan kemenangan milik kaum muslimin. Dia, yaitu Ibn Taimiyah, bersumpah 70 kali atas ucapannya itu. Lalu ada yang berkata menegurnya, yaitu menegur Ibn Taimiyah. Katakanlah insya Allah. Maka Ibn Taimiyah menjawab, insya Allah, tapi itu pasti akan terjadi, bukan angan-angan. Dan aku mendengar dia, yaitu Ibn Taimiyah, berkata seperti itu. Ketika mereka banyak menegurku atas hal itu, maka aku, yaitu Ibn Taimiyah, katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz. Kami tegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran kali ini, dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Dia, Ibn Taimiyah, berkata, maka aku beri atau aku hidangkan untuk para prajurit kue kemenangan sebelum mereka berangkat ke medan perang. Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa Ibn Taimiyah pernah melihat Lauh Mahfuz. Begitu pula Ibn Qayyim Al-Jauziyah berkata pada jilid yang sama pada halaman 459. Ibn Qayyim berkata, Ibn Taimiyah telah mengabarkan kepadaku tidak hanya sekali tentang urusan-urusan batin yang dikhususkan denganku dari hal-hal yang aku bersungguh-sungguh atasnya, dan lisanku belum pernah berbicara tentangnya. Dan dia, Ibn Taimiyah, telah mengabarkan kepadaku sebagian kejadian-kejadian besar yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan belum ditentukan waktu kejadiannya. Dan aku telah melihat sebagiannya, yaitu kejadian tersebut, dan aku menunggu sebagian sisanya, yaitu kejadian yang belum terjadi, dan hal-hal yang telah disaksikan oleh sahabat-sahabat besar Ibn Taimiyah dari hal itu. Berkali-kali apa yang telah aku saksikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ibn Taimiyah dapat mengetahui kejadian yang akan datang. Namun na'udzubillah, mereka keberatan kalau hal ini terdapat pada diri Rasulullah SAW. Padahal dalam Al-Quran surat 9 ayat 105 menyatakan, beramallah kalian, sesungguhnya Allah melihat kalian, juga Rasulnya dan kaum mukmin. Mari kita simak tafsir dari ayat ini oleh seorang ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Al-Alusi, yang mana ilmunya jauh di atas Ustadz ini. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 11, terbitan Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 16. Al-Alusi berkata, yang dimaksud dengan melihat amal dalam ayat di atas adalah melihatnya ketika dipantau dan mengetahuinya dengan pengetahuan nyata, dan menisbatkan pengetahuan itu kepada Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin dari sisi karena sesungguhnya Allah tidak merahasiakan hal tersebut, yaitu penglihatan terhadap amal manusia dari mereka, yaitu Nabi dan kaum mukminin, dan menginformasikan kepada mereka baik dengan cara wahyu atau dengan cara lain. Kami sarankan kepada para pemirsa agar menanamkan keyakinan bahwa Rasulullah SAW, sekalipun beliau telah tiada, tetap mengetahui apa yang terjadi di alam fana ini.